strategi pengendalian, dan pencegahan ledakan. Outline, pendekatan hierarki pengendalian, integrasi dengan PSM, monitoring dan evaluasi, studi kasus insiden best practices industry. Tujuan, memberikan pemahaman kepada peserta mengenai prinsip dasar terjadinya ledakan di area berbahaya. Membekali peserta dengan strategi pengendalian risiko ledakan berdasarkan hierarki pengendalian. Melatih peserta dalam penerapan PSM Process Safety Management untuk pencegahan insiden ledakan, menumbuhkan budaya keselamatan kerja dalam pengelolaan fasilitas berbahaya. Pendekatan hierarki pengendalian, eliminasi atau substitusi, menghilangkan atau mengganti sumber bahaya, rekayasa teknis, penerapan desain aman, ventilasi, proteksi dan deteksi, administratif, prosedur kerja, pelatihan, izin kerja, dan audit. APD, perlindungan terakhir saat bahaya tidak dapat dieliminasi. Eliminasi dan substitusi, mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan mudah terbakar di proses. Substitusi dengan bahan yang memiliki titik nyala lebih tinggi atau lebih aman. Menyimpan bahan berbahaya dalam jumlah minimal yang diperlukan untuk operasi. Rekayasa teknis 1. Desain dan isolasi, mendesain sistem proses tertutup untuk mencegah kebocoran gas atau uap, mengisolasi peralatan berbahaya dari area kerja utama, mengontrol parameter proses tekanan, suhu agar tidak mencapai kondisi berbahaya. Rekayasa teknis 2, ventilasi dan deteksi, ventilasi alami dan mekanis untuk menjaga konsentrasi gas atau debu di bawah rel, pemasangan gas detektor dan sensor kebocoran dengan alarm peringatan dini, integrasi, sistem kontrol dengan shutdown, otomatis jika terjadi kondisi abnormal. Rekayasa teknis 3, peralatan X-Proof, semua peralatan listrik di area berbahaya harus sesuai standar X-Proof XD, XI, X ke-1. Peralatan dipasang sesuai klasifikasi zona HEC, zona 0. 1, 2. Untuk gas, zona 20, 21, 22 untuk debu. Inspeksi dan pemeliharaan rutin wajib dilakukan agar sertifikasi tetap valid. Rekayasa teknis 4. Sistem proteksi tambahan, penggunaan inert gas nitrogen blanketing untuk menurunkan oksigen di tangki penyimpanan. Penerapan sistem fire dan explosion suppression CO2 foam, dry powder. Proteksi petir, grounding, dan bonding untuk mencegah sumber api dari listrik statis atau sambaran petir. Pengendalian administratif 1. Pemetaan hazardous area classification sebagai panduan teknis operasional. Penerapan permit to work PT khusus untuk pekerjaan panas hot work dan confined space. Inspeksi dan pemeliharaan terjadwal untuk seluruh peralatan proteksi. Pengendalian administratif 2. Manajemen perubahan management of change, emosi untuk setiap modifikasi proses atau peralatan, audit keselamatan secara berkala untuk menilai keefektifan pengendalian. Pelaporan, insiden dan investigasi near miss sebagai upaya pencegahan dini. Pelatihan dan kompetensi. Pelatihan wajib mengenai prinsip HEC, prosedur izin kerja, dan pengendalian bahaya. Peningkatan kesadaran pekerja terhadap simbol X dan klasifikasi zona. Latihan tanggap darurat secara berkala untuk kesiapsiagaan. Housekeeping and discipline operational. Area kerja harus bersih dari tumpahan,
residu, dan akumulasi debu mudah terbakar. Penerapan disiplin, larangan merokok, penggunaan HP atau peralatan non-NEX di area berbahaya, penegakan aturan dan inspeksi rutin oleh pengawas K3. Penggunaan APD, pekerja menggunakan pakaian kerja dan sepatu antistatis untuk mencegah percikan listrik statis. Respirator digunakan bila ada paparan gas beracun atau debu eksplosif. Ear protection diperlukan bila ada risiko ledakan dengan kebisingan tinggi. Integrasi dengan PSM, Proses Hazard Analysis FA, identifikasi dan analisis bahaya proses, mechanical integrity, memastikan peralatan berfungsi sesuai desain aman, emergency planning dan response, kesiapan menghadapi potensi ledakan. Monitoring dan evaluasi, pemantauan konsentrasi gas secara online dan portable, inspeksi sistem proteksi detektor, fire suppression, grounding secara rutin, evaluasi kinerja keselamatan melalui dashboard manajemen risiko. Studi kasus, insiden, contoh, ledakan kilang Texas City akibat kegagalan sistem proteksi. Penyebab tidak berfungsinya peralatan, lemahnya pengawasan, dan pelanggaran prosedur. Pelajaran, pentingnya kombinasi pengendalian teknis dan administratif. Best Practices Industry, Standar Internasional, IAIC 60079, API RP 505, NFPA, A70. Penerapan HACC sejak tahap desain pabrik baru, Inherently Safer Design. Integrasi dengan sistem manajemen K3 dan proses safety management. Penutup. Ledakan bukanlah kecelakaan, melainkan kegagalan sistem pengendalian. Pencegahan harus berlapis. Teknis, administratif, dan perilaku. HACC dan PSM adalah kunci dalam melindungi pekerja, aset, dan lingkungan.